Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Pratama dengan NIM 1901010817. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan membahas mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di sini saya akan membahas 3 sub materi. Yang pertama itu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang ketiga, jenis dan fungsi hormon tumbuhan. Kita masuk di sub materi yang pertama, yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Pertumbuhan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali dan dapat diukur. Sedangkan pengertian perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Perkembangan ini tidak dapat diukur. Nah, lanjut di submateri yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini terdapat 2 faktor, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Nah, yang pertama, faktor luar atau faktor lingkungan. Contohnya makanan, air, oksigen, cahaya, suhu, dan kelembapan. Makanan atau nutrisi. Pada tubuh makhluk hidup, terutama manusia, pasti membutuhkan makanan dan nutrisi sebagai penunjang untuk tumbuh. Nah, sedangkan pada tumbuhan, nutrisi yang diperlukan berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan dengan bantuan sinar matahari. Meskipun tidak berperan langsung dalam fotosintesis, zat hara diperlukan agar tubuh dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Lanjut di suhu. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu ini disebut suhu optimum. Misalnya suhu tubuh manusia yang normal adalah sekitar 30 derajat Celcius. Pada suhu optimum, semua makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Lanjut, air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Tanpa air, reaksi kimia di dalam sel tidak dapat berlangsung, sehingga dapat mengakibatkan kematian. Kemudian tanah. Bagi tumbuhan, tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, dan air. Lanjut, kita masuk di faktor yang kedua, yaitu faktor dalam, yaitu gen dan hormon. Gen merupakan materi pembawaan sifat yang diwariskan pada keturunan, sedangkan hormon berfungsi untuk sebagai pengontrol kegiatan dalam tubuh. Lanjut di submateri yang ketiga, jenis dan fungsi hormon. Nah, di sini fungsi dan jenis hormon ini ada beberapa macam. Yang pertama, auksin yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, batang, bunga, buah, dan perkecambahan dan membengkokkan batang. Yang kedua, sitokinin berfungsi merangsang pembelahan sel, pertumbuhan akar, tunas, bunga, buah, dan menghambat penuaan. Yang ketiga, giberalin berfungsi merangsang pertumbuhan daun, bunga, buah, pemanjangan batang, serta perkecambahan biji dan tunas. Yang keempat, asam absisa berfungsi menghambat pertumbuhan sel, menunda pertumbuhan, dan membantu dormansi. Kemudian kalin berfungsi merangsang pembentukan organ tumbuhan, misalnya akar, rizokalin, batang, kaulokalin, daun, filokalin, dan bunga, autokalin. Nah, itulah tadi materi singkat mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.